Bayangkan ini, Anda punya uang pajak yang seharusnya dipakai untuk memperbaiki jalan di depan rumah Anda, membenahi fasilitas sekolah anak-anak kita, atau mungkin membantu UMKM di lingkungan kita. Uang itu jumlahnya fantastis, ratusan miliar rupiah. Tapi, alih-alih sampai ke tangan rakyat, uang itu justru menguap di tangan mereka yang seharusnya menjadi wakil kita. Selamat datang kembali. Hari ini kita harus bicara jujur soal kabar yang bikin kita semua mengelus dada. Kejaksaan Negeri Magetan baru saja menetapkan 6 tersangka dalam kasus korupsi dana hibah pokok pikiran atau yang akrab kita sebut POKIR untuk tahun anggaran 2020 sampai 2024. Dan yang membuat ini terasa seperti tamparan keras, salah satu tersangkanya adalah Ketua DPRD Kabupaten Magetan sendiri, Bapak Suratno. Bukan cuma satu orang, total ada 6 tersangka, termasuk anggota Dewan Aktif, mantan anggota Dewan, dan tenaga pendamping. Total uang yang mereka mainkan mencapai 242,9 miliar rupiah dari total alokasi yang direkomendasikan sebesar 335,8 miliar. Angka yang sangat tidak masuk akal, bukan? Sekarang mari kita bicara secara logis. Bagaimana cara mereka melakukan ini? Kejaksaan menyebutnya sebagai praktik manipulasi dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan sampai pencairan, semuanya dikuasai. Ini adalah bagian yang paling membuat saya geram, modus kelompok masyarakat atau POKMAS. Skenarionya begini, mereka menggunakan nama kelompok masyarakat untuk mengajukan dana hibah. Tapi secara faktual, kelompok masyarakat ini cuma jadi papan nama saja. Mereka cuma formalitas administratif. Proposal, laporan pertanggungjawaban, semua diatur oleh oknum dewan dan jaringan pihak ketiga mereka. Artinya, masyarakat yang seharusnya jadi subjek pembangunan malah dijadikan tameng untuk memuluskan aliran dana ke kantong pribadi atau kroni-kroni mereka. Ini bukan sekedar korupsi, ini adalah penghinaan terhadap aspirasi rakyat. Mereka mencatut suara rakyat menggunakan narasi aspirasi konstituen, tapi ujung-ujungnya malah jadi bancakan. Logikanya begini, kalau aspirasi rakyat itu asli, kenapa harus dikondisikan oleh pihak ketiga? Kenapa proyek harus dikerjakan orang suruhan mereka, bukannya swakelola masyarakat yang sesungguhnya? Hasilnya, proyek mangkrak, bangunan asal jadi, dan manfaatnya nol besar bagi masyarakat Magetan. Rakyat dibiarkan gigit jari, sementara anggaran ratusan miliar diduga digerogoti sistematis. Namun di tengah kekecewaan ini kita perlu objektif. Kita perlu memberikan apresiasi yang layak kepada Kejaksaan Negeri Magetan. Sejak menaikkan status perkara ke penyidikan pada 10 April 2026 dan dengan sigap langsung menahan para tersangka, termasuk ketua DPRD-nya, setelah penetapan tersangka, ini adalah langkah yang sangat berani dan patut kita dukung. Seringkali kita melihat kasus-kasus besar di daerah justru menguap atau jalan di tempat, tapi Kejari Magetan menunjukkan taringnya. Tindakan tegas ini adalah booster kepercayaan publik. Rakyat butuh melihat bahwa hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Langkah Kejari Magetan untuk menjerat tersangka dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bukti bahwa mereka tidak bermain-main. Kejari Magetan, tolong tuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jangan biarkan ada aktor lain yang lolos dari jeratan hukum hanya karena jabatan atau relasi politik. Kami, rakyat, akan terus mengawal. Teman-teman, coba pikirkan, 242,9 miliar rupiah. Itu uang yang sangat besar. Bayangkan berapa banyak sekolah yang bisa direnovasi, berapa banyak puskesmas yang bisa diperbaiki, berapa banyak lapangan kerja yang bisa dibuka kalau uang itu benar-benar sampai ke rakyat. Seringkali kita merasa suara kita sebagai rakyat kecil itu tidak berdaya. Kita merasa kalau wakil rakyat kita sudah duduk di kursi empuk, mereka lupa pada janji-janji mereka. Tapi kasus ini adalah pengingat bahwa kebenaran itu punya cara untuk terungkap. Saya ingin tanya kepada kalian, jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Apakah kalian kaget dengan kabar ini? Atau justru kalian sudah menduga akan ada praktik seperti ini di daerah kalian masing-masing? Apakah menurut kalian sistem POKIR ini memang sudah saatnya dihapuskan atau dibatasi ketat agar tidak lagi jadi ladang basah bagi oknum dewan? Saya tunggu pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan sehat tapi tetap kritis. Karena kalau bukan kita yang mengawal uang pajak kita, siapa lagi?